Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Maya. Pada video kali ini kita akan bahas cara mengisi perencanaan kinerja semester kedua bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2024. Bagi Bapak Ibu yang belum selesai penilaian kinerjanya di semester pertama di bulan Januari sampai Juni 2024, tidak perlu ragu-ragu untuk memulai di semester 2 atau bulan Juli sampai Desember 2024, karena untuk periode sebelumnya masih bisa dibuka. Ini biasanya terjadi ketika sekolah sudah mengumpulkan untuk antre di penilaian predikat kinerja oleh dinas. Ini biasanya lama ya. Oke, seperti biasa silahkan Bapak Ibu masuk di PMM. Selanjutnya pilih platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya silahkan masuk menggunakan akun belajar masing-masing. Oke, selanjutnya klik pengelolaan kinerja. Nah, untuk berpindah periode silahkan Bapak Ibu klik di atas ini ya, ini nama, kemudian pilih di sini ganti periode. Nah, ini tinggal dipilih saja. Kalau sebelumnya Januari sampai Juni ini, kalau sekarang periodenya Juli sampai dengan Desember 2024, lalu dipilih. Nah, ini tidak bisa karena di sini sudah terbuka untuk bulan Juli sampai Desember 2024. Oke, selanjutnya silahkan klik di menu guru ini. Selanjutnya pilih sebagai pegawai. Selanjutnya silahkan klik mulai. Oke, di sini kita diminta untuk mengisi data diri. Selanjutnya klik data sudah sesuai. Selanjutnya klik data sudah benar. Oke, selanjutnya langkah pertama silahkan Bapak Ibu rancang di bagian praktik pembelajaran. Seperti biasa Bapak Ibu diminta untuk memilih satu dari beberapa indikator yang dianjurkan. Nah, di sini indikator yang dianjurkan berwarna kuning ya, atau mungkin ada yang berwarna merah. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, bisa buka rapor pendidikan satuan Sadik Anda ya. Nah, ini sudah muncul ya. Yang kuning di bagian manajemen kelas. Oke, klik saya mengerti. Berarti silahkan Bapak Ibu klik di bagian indikator manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini ada dua. Penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Oke, kita pilih yang penerapan disiplin positif. Selanjutnya, klik ke pengembangan kompetensi. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memilih ya, sampai minimal 32 poin Bapak Ibu. Nah, ini untuk rencana hasil kerjanya. Silahkan diklik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya. Ini mudah sekali untuk diperoleh ya Bapak Ibu ya. Silahkan klik saja. Selanjutnya, pilih ini kuantitasnya. Dalam satu semester mungkin 3 atau 2 itu bisa ya, mudah ya. Pilih 2 saja misalnya. Selanjutnya, klik tombol tambah untuk menambah rencana hasil kerja. Selanjutnya silahkan pilih bagian rencana hasil kerja yang kedua. Nah, ini kan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Ya, misalnya ini mengikuti webinar berbagi praktik baik yang ada di PMM. Ini mudah sekali, diambil saja Bapak Ibu. Dengan poinnya 4, target kuantitasnya mungkin bisa dibuat 2 atau 4 kegiatan, itu saya yakin mudah untuk diperoleh ya. Oke, selanjutnya klik tambah lagi. Nah, karena di atas ini masih kurang ya, kurang 16 poin. Oke, di bagian rencana hasil kerja silahkan diklik lagi. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Nah, ini apabila Bapak Ibu sebagai peserta coaching ya. Coaching itu yang seperti apa? Coaching itu yang istilahnya itu pendampingan yang dilakukan oleh rekan sejawat ataupun kepala sekolah ataupun juga bisa pengawas.
Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di guru penggerak kalau Bapak Ibu ikut ya ini. Yang kedua, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini kalau Bapak Ibu sebagai penelaah ya. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru. Nah, ini juga apabila Bapak Ibu sebagai penelaah. Kalau bukan, jangan diambil. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Ya, apabila Bapak Ibu termasuk di bagian tim penelaah perangkat ajar, ini bisa diambil. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun konten unggulan yang dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, apabila Bapak Ibu sebagai tim penyusun ya, kalau bukan ya jangan diambil. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran serta sebagai narasumber berbagai praktik baik. Nah, ini bisa diambil apabila Bapak Ibu pernah mengisi acara sebagai narasumber ya di KKG, itu boleh diambil, atau perencanaan berbasis data. Ini sama saja. KKG baik offline maupun online silahkan. Yang berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini apabila Bapak Ibu sebagai observasi teman sejawat, ini bisa diambil. Oh ya, ini saya lupa. Karena saya pernah sebagai narasumber, saya ambil satu ya. Nah, selanjutnya klik tambah. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Apabila Bapak Ibu ikut pelatihan, ini BIMTEK ya, yang diadakan oleh organisasi profesi secara offline, boleh ngambil ini ya. Minimal 32 jam kalau ini. 8 poin, 1 sertifikat. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri. Nah, ini maksudnya pelatihan yang diadakan di PMM ya Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Tentu saja untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu membuat aksi nyatanya. Ini yang pelatihan mandiri. Nah, selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach atau mentor. Nah, ini tadi ya. Kalau sebagai coach-nya itu 12 poin, tapi kalau sebagai coach atau orang yang dibimbing itu 4 poin ya tadi ya. Nah, ini 4 poin. Kalau coach-nya itu 12 poin. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Nah, ini juga 12 poin. Kalau penyusun cerita praktik yang dibagikan di PMM. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Kalau Bapak Ibu punya penghargaan, silahkan dimasukkan. Poinnya 12. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Apabila Bapak Ibu memiliki perangkat ajar, modul ajar kemudian diunggah di PMM sampai dikurasi, nah ini nilainya 24 poin. Selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Ini kalau Bapak Ibu sebagai praktik magang ya. Nah, yang berikutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas yang mengadakan minimal 3 kegiatan. Apabila Bapak Ibu sebagai pengurus kombel ya, yang mengadakan 3 kegiatan dalam 1 semester, nilainya atau 36 poin. Nah, selanjutnya yang terakhir, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek menengah di bidang kepemimpinan dan teknis yang relevan. Ini maksudnya sebagai guru penggerak. Kalau Bapak Ibu sebagai guru penggerak, cepet silahkan ambil ini, maka poinnya di sini sudah lebih-lebih ya. Selanjutnya klik ke tugas tambahan. Nah, silahkan diklik. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru piket. Nah, mendapat tugas tambahan sebagai guru piket silahkan. Atau Bapak Ibu mendapat tugas sebagai kepala perpustakaan yang punya sertifikat silahkan dimasukkan.
Misalnya sebagai pembina ekstrakurikuler silahkan dimasukkan. Nah, ini guru piket silahkan dimasukkan. Misalnya Bapak Ibu sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK itu juga bisa dimasukkan SK-nya. Ini mudah ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bertugas sebagai operator dapodik, jangan lupa silahkan dimasukkan. Bapak Ibu yang bertugas sebagai bendahara BOS silahkan diambil ya. Oke, selanjutnya tinggal ke perilaku kerja. Silahkan dipilih, misalnya berorientasi pada pelayanan. Ini kita pilih. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik. Cara memahaminya bagaimana? Nah, ini kita masukkan. Identifikasi kebutuhan pendidik secara proaktif. Akuntabel, ini yang mengacu pada ASN yang berakhlak gitu ya. Kemudian melaksanakan tugas dengan jujur, cermat. Caranya kita pilih saja, memenuhi janji, komitmen terkait pekerjaan. Misalnya ini. Selanjutnya kompeten, silahkan dipilih menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Silahkan dipilih. Cara mewujudkannya menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Harmonis, silakan dipilih. Menghargai setiap warga satuan pendidikan, misalnya. Cara mewujudkannya dipilih nih ya, berlaku adil. Nah, oke, selanjutnya loyal. Nah, ini ya, memegang teguh ajaran moral. Caranya menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Oke, adaptif, menyesuaikan diri ya dengan dinamika. Caranya, nah ini menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Terakhir, kolaboratif. Nah ini caranya, ini ya menerima pendapat saran untuk menyelesaikan tugas. Oke, selanjutnya bila sudah selesai, klik ke rangkuman. Nah, ini rancangan yang sudah kita buat tadi. Targetnya 1 semester. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, untuk rencana hasil kerja itu tidak dinilai. Yang dinilai itu merupakan praktek kinerja ketika Bapak Ibu mengajar atau praktik pembelajarannya. Ini yang dinilai. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu hanya sebagai pelengkap saja ya, atau bahan pertimbangan kepala sekolah dalam memberikan predikat kinerja, tetapi tidak dinilai. Yang dinilai itu praktek pembelajaran dan perilaku kerja, ada 2. Oke, selanjutnya klik lanjut ajukan ya apabila Bapak Ibu sudah yakin. Silahkan klik ajukan bila yakin dan klik simpan draft apabila Bapak Ibu masih ragu-ragu. Oke, karena sudah yakin, diklik saja ajukan. Oke, selanjutnya kita kembali ke beranda. Kita tunggu atasan kita untuk menyetujui rencana kerja kita. Baiklah, demikian Bapak Ibu cara penyusunan perencanaan kinerja pada bulan Juli sampai Desember 2024. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.